Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS dan seleksi masuk IPDN serta sekolah kedinasan lain tahun ajaran 2021. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 30 soal HOTS High Order Thinking Skills pada subtes wawasan kebangsaan SKD CPNS dan IPDN serta sekolah kedinasan lain TA 2021. Kalau lulus TWK pada SKD 2021 adalah tujuan menonton Anda, maka Anda sudah berada pada channel yang tepat. Anda harus menjadi seorang penonton yang smart, yang cerdas. Penonton yang cerdas mampu membedakan mana soal-soal yang outdated, yang sudah kadaluarsa, dan mana soal-soal yang benar-benar updated, yang sesuai dengan kisi-kisi PKN terbaru. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, ada baiknya kalau rekan-rekan sekalian klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang juga sedang mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS maupun sekolah kedinasan 2021. Oke, selamat menonton. Oke rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, ada baiknya kalau saya akan memberikan satu tip ketika Anda menjawab soal tes wawasan kebangsaan. Ketika Anda menjawab soal-soal pada tes wawasan kebangsaan, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang mampu menjadi perekat dan pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena pribadi yang seperti inilah yang dicari oleh negara untuk menjadi ASN. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita langsung masuk pada soal nomor 1. Bela negara harus menjadi perhatian dan komitmen setiap warga bangsa. Bela negara bukan hanya alat apabila negara dan bangsa menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar, tetapi juga bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan nasional bangsa. Oleh karena itu, bela negara perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian masyarakat. Berikut adalah wujud aktualisasi bela negara yang sesuai dengan kondisi masyarakat terkini, kecuali A. Bertanding dalam event olahraga internasional. B. Menjadi relawan kemanusiaan di negara-negara yang sedang berkonflik. C. Menjalankan dan mengampanyekan protokol kesehatan selama pandemi. D. Menjauhkan diri, keluarga, dan rekan sejawat dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Atau E. Ikut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jawabannya adalah B. Menjadi relawan kemanusiaan di negara-negara yang sedang berkonflik. Dalam konteks soal ini yang ditanyakan adalah aktualisasi bela negara dalam kondisi masyarakat terkini. Yang lebih cocok adalah jawaban A, C, D, dan E. Sementara jawaban B itu adalah lebih kepada kemanusiaan. Karena ini pertanyaan adalah kecuali, maka kecuali B, ya, A, C, D, dan E merupakan aktualisasi dari bela negara seorang warga negara. Soal nomor 2. Bencana wabah pandemi COVID-19 membawa dampak buruk pada semua sektor kehidupan termasuk ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena PHK dan mengalami kesulitan ekonomi. Sekelompok mahasiswa dan pemuda berusaha untuk menggalang dana dari kelompok masyarakat yang mampu dan menggunakan dana tersebut untuk membantu modal kerja kepada para korban PHK serta memberikan advokasi usaha mandiri. Menurut Anda, sekelompok pemuda tersebut mengimplementasikan atau mengamalkan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia,
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan, atau E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawaban yang tepat adalah E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat pembahasannya. Untuk dapat menjawab soal ini dengan tepat, Anda harus mengingat butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Ada 2 butir sila yang hampir mirip, tapi kalau kita baca dengan teliti sesuai dengan silanya, maka kita akan bisa memahaminya. Yang pertama adalah butir ke-7 sila kedua, yang bunyinya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu apa? Kegiatan kemanusiaan itu adalah contohnya misalnya memberikan bantuan bencana kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan bantuan kemanusiaan itu jenisnya bermacam-macam atau bisa dalam berbagai bentuk, misalnya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk makanan, misalnya pakaian, ya, hal-hal yang dibutuhkan oleh korban bencana. Sementara pada sila kelima, butir kelima, itu juga ada butir yang menyebutkan suka memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri atau mandiri secara ekonomi. Jadi ketika Anda menghadapi soal-soal seperti ini, Anda harus tahu konteksnya, pahami konteksnya dengan jelas. Dalam soal ini jelas sekali bahwa konteksnya adalah untuk membantu orang yang di PHK dan bantuannya berupa modal kerja dan advokasi untuk melakukan usaha. Jadi dia lebih kepada ekonomi, bukan kemanusiaan. Jadi jawaban yang tepat untuk konteks soal ini adalah butir ke-5, sila ke-5, yaitu suka memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri atau mandiri secara ekonomi. Oke rekan-rekan semuanya, sekarang kita memasuki soal nomor 3. Seperti Anda ketahui, banyak kawan-kawan kita yang berprestasi mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi ternama di luar negeri. Mereka belajar sesuai bidangnya masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, mereka tetap berkewajiban untuk melaksanakan tugas bela negara sesuai dengan profesinya di negara tempat mereka belajar. Menurut Anda, yang merupakan wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Mengumpulkan informasi intelijen untuk kepentingan bangsa dan negara. B. Membantu pemerintah meningkatkan ekspor ke negeri tempat mereka belajar. C. Membantu meningkatkan volume impor ke Indonesia. D. Mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya untuk kepentingan bangsa. Atau D. Memberikan informasi penting kepada pemerintah Indonesia. Jawaban yang tepat untuk konteks soal ini adalah delta, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke guys, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4, salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah untuk menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sering sekali mengirimkan pasukan perdamaian di negara-negara yang berkonflik. Menurut Anda, kebijakan pemerintah ini merupakan bentuk dari implementasi sila A, sila ketuhanan yang Maha Esa, atau B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau C, sila persatuan Indonesia, D, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan,
Atau sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah C, sila persatuan Indonesia. Kalau kalian perhatikan pada butir kelima sila ketiga, bunyinya adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jelas sekali pada konteks soal ini jawaban yang tepat adalah sila persatuan Indonesia. Soal nomor 5. Indonesia telah 4 kali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada tahun 1974 sampai 1975. Kemudian yang kedua pada tahun 1995 sampai 1996. Yang ketiga pada 2007 sampai tahun 2000. Dan yang terakhir adalah pada periode 2019 sampai 2020. Dalam periode ini, Indonesia terpilih bersama dengan negara Republik Dominika, Afrika Selatan, Belgia, dan Jerman. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dan kewenangan utama Dewan Keamanan PBB adalah A. Memelihara perdamaian dan keamanan nasional. B. Menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada Majelis Umum. C. Merekomendasikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada Majelis Umum. D. Menyampaikan rekomendasi calon sekjen PBB. Atau D. Menjadi hakim pada Mahkamah Internasional. Soal berikutnya, soal nomor 6. Dalam sebuah rapat pengurus masjid, Ahmad mengusulkan agar volume speaker masjid pada waktu adzan subuh tidak terlalu besar. Hal ini ia lakukan dengan alasan untuk ketentraman bersama. Menurut Anda, tindakan Ahmad mengusulkan pendapatnya dalam sebuah rapat merupakan implementasi dari sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah Delta, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ingat, sila keempat intinya adalah bermusyawarah, dan memberikan usulan merupakan salah satu hak bagi peserta di dalam suatu musyawarah. Jadi ketika ada soal yang berhubungan dengan mengusulkan atau musyawarah atau perwakilan, itu hubungannya ke sila keempat. Soal nomor 7. Mengabdi kepada bangsa dan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dan dapat dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Akan tetapi, jika suatu ketika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang tepat yang harus Anda lakukan sebagai ASN atau sebagai warga negara adalah A. Menunggu perintah dari pemerintah untuk berperan serta, B.
Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika dibutuhkan. C. Berinisiatif untuk mempertahankan dan menyelamatkan diri dan sanak keluarga. D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Atau E. Memanfaatkan situasi yang ada untuk keselamatan diri dan keluarga. Jawabannya adalah delta, berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Soal nomor 8. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, setiap pegawai ASN wajib bersumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. B. Pejabat negara harus setia kepada NKRI. C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Atau E. Pancasila penting dalam bentuk perilaku ASN. Berikutnya soal nomor 9, soal tentang integritas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa, seorang ASN harus memiliki integritas dan kredibilitas. Kredibilitas berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara integritas lebih berkaitan dengan A. Kepribadian, B. Hati, C. Perilaku, D. Skills atau keterampilan, atau E. Pengetahuan. Berikutnya soal nomor 10. Baik buruknya perilaku seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Aspek integritas dan komitmen, B. Aspek kinerja dan komitmen, C. Aspek prestasi dan integritas, D. Aspek etika dan perilaku, atau E. Aspek norma dan etika. Jawabannya adalah A. Aspek integritas dan aspek komitmen. Jadi, baik buruknya perilaku seorang ASN akan dapat dinilai dari integritasnya dan komitmennya terhadap profesi. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Sejak akhir tahun 2019, wabah corona atau yang sering juga disebut COVID-19 merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali, wabah tersebut juga melanda negeri kita tercinta, Indonesia. Berbagai upaya dan kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus pembunuh ini telah dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, di tengah gencarnya upaya pemerintah melakukan penanggulangan, masih banyak anggota masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan bahkan tidak percaya dengan adanya wabah ini. Menurut Anda, dari situasi ini, yang manakah dari sikap berikut yang menunjukkan sikap nasionalisme? Apakah A. Selalu mengenakan masker ketika keluar rumah, B. Menjaga diri dengan menjalankan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan, C.
menjalankan kebijakan work from home dengan penuh tanggung jawab. D. Ikut serta mengkampanyekan protokol kesehatan agar wabah global ini segera bisa teratasi. Atau E. Selalu berolahraga agar tetap sehat dan kuat. Jawaban yang tepat adalah delta. Ikut serta mengkampanyekan protokol kesehatan agar wabah global ini bisa teratasi segera. Sebetulnya jawaban A, B, C, dan E itu juga sudah menunjukkan kontribusi kita atau partisipasi kita di dalam menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi dampaknya atau skala yang ditimbulkannya itu lebih kecil, karena kalau misalnya kita atau saya selalu mengenakan masker ketika keluar rumah, itu artinya dampaknya pada diri saya sendiri, masih personal. Kemudian begitu juga dengan jawaban B dan E. Sementara jawaban C itu lebih kepada kewajiban profesional kita bekerja dari rumah dengan penuh tanggung jawab. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah ikut serta mengkampanyekan protokol kesehatan. Kenapa? Karena dampaknya itu bisa berskala nasional ya, atau regional minimal. Begitu cara menganalisa untuk menjawab pertanyaan ini. Oke rekan-rekan sekalian, selanjutnya soal nomor 12. Pemerintah melarang ASN dan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang mengatasnamakan dan menggunakan simbol FPI. Pelarangan yang berlaku sejak 30 Desember 2020 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama SKP 6 pejabat tertinggi di kementerian atau lembaga negara. Alasan utama pemerintah melarang masyarakat mengikuti setiap kegiatan yang mengatasnamakan atau menggunakan atribut FPI adalah karena FPI A. berafiliasi dengan ISIS, B. sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah, C. sering berbuat anarkis, D. membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, atau E. secara de jure FPI tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang sah. Jawabannya adalah E. Secara de jure, FPI tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang sah. Jadi, alasan pelarangan beroperasional FPI bukan karena berafiliasi dengan ISIS, juga bukan karena sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah, karena berseberangan dengan kebijakan pemerintah itu adalah hal yang wajar. Juga bukan sering berbuat anarkis, karena kalau jawaban A dan B termasuk jawaban D itu harus dibuktikan melalui pengadilan. Jadi alasan hukumnya adalah E, karena mulai sejak saat itu FPI tidak lagi terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang sah, oleh karena itu tidak boleh beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga memberi manfaat kepada rekan-rekan semuanya. Sebelum meninggalkan atau menutup video ini, silahkan Anda klik like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan yang sedang membutuhkan, yang sedang mempersiapkan diri juga untuk menghadapi seleksi CPNS maupun seleksi masuk sekolah kedinasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.